Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya, Pak Andrian, di channel kesayangan Anda, Andrian Channel. Nah, teman-teman semua, hari ini Pak Andrian akan kembali menerangkan materi baru di kelas 12 ini, yaitu yang pertama tentang surat lamaran pekerjaan ya oleh Andrian Kristanto. Nah, untuk mengawali ini, jadi kita masuk ke bagian 1 ya. Jadi untuk masuk ke KD yang pertama ini. Nah, langsung saja di pertemuan awal ini KD yang akan Pak Andrian ajarkan, yaitu yang pertama mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi pada bagian pertama ini, Pak Andrian ingin menerangkan tentang bagaimana cara menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang benar itu seperti apa. Kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur isi surat lamaran pekerjaan. Jadi maksudnya nanti kalian membuat simpulan apa sih sebenarnya sistematikanya dan unsur-unsur atau hal-hal apa saja yang harus ada di surat lamaran pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi 2KD itu seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pada materi surat lamaran pekerjaan ini, saya kira ini adalah materi yang sangat penting ya untuk teman-teman semua yang ada di kelas 12 ini. Maksudnya yaitu untuk nanti kalian kedepannya setelah lulus dari SMA maupun SMK itu, jika ingin melamar pekerjaan, kalian sudah dibekali dengan ilmu yang sudah saya sampaikan ini, sehingga nanti ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan, kalian dapat menuliskannya dengan ketentuan yang sudah ada di bahasa Indonesia ya, baik dari segi bahasa, dari segi tanda baca, strukturnya ya, maksudnya adalah sistematikanya itu tersusun secara benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu ya. Untuk mengawali pertemuan kali ini, saya memberikan pengantar kepada kalian tentang surat lamaran pekerjaan. Maksudnya surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat yang berisi tentang permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jadi surat pekerjaan ini pasti ditujukan untuk melamar pekerjaan di perusahaan atau lembaga-lembaga yang ada, gitu ya. Pada umumnya, surat lamaran ini memiliki bagian-bagian yang berisi tentang identitas diri, gitu ya, jasa yang akan diberikan, dan juga pendidikan. Kemudian serta diberikan kecakapan kalian, pengalaman, gitu ya. Bagian-bagian ini sering disebut dengan kualifikasi pelamar. Maksudnya, jadi nanti di dalam surat lamaran pekerjaan pun berisikan tentang identitas, kemudian tentang apa yang akan dilamar, bagian apa yang akan dilamar. Setelah itu ada argumentasi, yaitu berupa hal-hal pendukung yang membuat nanti kalian akan menjadikan kalian untuk mempromosikan diri, gitu ya, kepada pekerjaan yang akan dilamar. Surat lamaran pekerjaan ini berisi permohonan ya, seperti yang saya sampaikan, untuk bekerja pada suatu tempat. Untuk dapat mendalami surat lamaran pekerjaan, kalian tuh harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Jadi maksudnya kalian selain nanti dibekali ilmu seperti ini, kan juga patut untuk mencoba di rumah, gitu ya, menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi menulis surat lamaran pekerjaan itu biasanya itu membutuhkan ketelitian dan kecermatan yang ekstra. Karena apa? Jadi surat lamaran pekerjaan ini tidak boleh ada sedikit pun coretan-coretan atau hal-hal yang salah seperti yang saya lakukan ini. Contohnya menulis kecakapan ada L-nya lagi, kualifikasi saya salah menuliskan, itu tidak diperkenankan. Jadi ketika kalian menulis surat lamaran pekerjaan itu harus betul-betul bersih dari hal-hal yang salah, sehingga nanti lembaga yang kalian lamar itu akan merasa bahwa oh, ini ternyata orang-orang yang teliti seperti itu. Jadi nanti di sana akan merasa seperti itu, oh orangnya teliti, oh orangnya bersih, oh ternyata tulisannya rapi, berarti orangnya itu juga nantinya akan rapi seperti itu ya. Itu pengantar saja, kita lanjutkan ya, kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama tadi KD-nya adalah mengidentifikasi isi surat lamaran pekerjaan. Kita lihat
Nah, ini kita lihat contohnya ya. Di sini terdapat surat lamaran pekerjaan gitu ya. Ini contoh saja saya ambilkan dari buku bahasa Indonesia yang ada. Jakarta 4 November 2008. Yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Saya bertanda tangan di bawah ini. Ya, ini identitasnya, nama dan sebagainya sampai nomor telepon. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Kemudian disertai dengan lampiran-lampiran pendukung sebagai bahan promosi kalian kepada PT-nya ini supaya kalian dapat diterima, gitu ya. Kita lihat di sini beberapa unsur surat lamaran pekerjaan ini belum diperhatikan dengan baik ya. Jadi kalau kalian membacanya, ini ada beberapa hal yang kira-kira itu masih perlu ada koreksi ya. Kita lihat ya. Kemudian apa saja? Oke, ada di sini ya. Ada 4 titik yang saya rasa di sini masih salah seperti itu. Jadi yang tadi pertama sampai dulu ya. Yang pertama saya bertanda tangan di bawah ini. Jadi di sini belum disertai dengan adanya alinea pembuka yang baik gitu ya. Maksudnya nanti kan sebuah surat lamaran pekerjaan itu biasanya didapatkan dari informasi-informasi yang bermacam-macam dan itu alinenya harus sesuai dengan informasi tersebut. Gitu ya. Jadi di sini belum disertai itu. Langsung to the point. Jadi saya rasa di sini masih terlalu kurang sopan seperti itu. Nah, kemudian ada di sini pada bagian argumentasinya. Ini masih ada kata bapak atau ibu. Di sini masih kurang efektif. Saya kira kalau surat lamaran pekerjaan itu, jadi ketika kita tidak tahu pimpinannya itu laki-laki atau perempuan, lebih baik kita menyebutkan bapak seperti itu saja ya. Biasanya seorang pemimpin itu kan laki-laki, ya. Kemudian tata letaknya masih acak-acakan, yang belum diperhatikan dengan baik. Jadi ini masih perlu perbaikan. Kemudian pada bagian paragraf akhir ini ya masih kurang efektif lagi ya. Jadi masih bertele-tele dengan demikian permohonan ini disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini masih bertele-tele ya. Nah, ini kerapian perlu diperhatikan, kemudian mekanisme penulisan, tanda baca itu belum diperhatikan dengan baik seperti itu. Ya, contohnya kalau pada tanda baca itu di sini ya, pusat nomor telepon _HP ini masih belum efektif, belum diperhatikan dengan baik. Belum terdapat promosi, jadi langsung di sini to the point ingin menjadi apa. Biasanya kalau di surat lamaran pekerjaan itu ada promosinya terlebih dahulu. Maksudnya kalian menyampaikan keahlian-keahliannya kalian seperti apa. Itu perlu ya, karena ini sebagai promosi kalian sehingga nanti akan lebih dipertimbangkan lagi untuk dapat bekerja di perusahaannya. Ya, ini contoh saja. Kita lanjutkan. Setelah kita mengidentifikasi sistematikanya, kita bisa melihat jadi surat lamaran pekerjaan itu diawali dengan adanya surat lamaran pekerjaan itu diawali dengan adanya tesis. Maksudnya diawali dari identitas pelamar dulu ya sampai ke promosinya. Ya, identitas, kemudian biasanya di sini ada promosinya sampai kepada jabatan apa yang ingin dituju gitu ya. Kemudian yang kedua itu berupa argumentasi sebagai penguat atau sebagai bahan pertimbangan. Saya sampaikan lampiran ini sebagai argumentasi kalian untuk mendukung tesisnya tadi supaya kalian dapat dipertimbangkan lebih untuk bisa masuk kepada perusahaan yang dituju seperti itu ya. Jadi contohnya di sini ada fotokopi ijazah, kemudian ada pas foto, fotokopi pencari kerja ya, atau dulu namanya adalah kartu kuning seperti itu. Ada SKCK, ada juga surat keterangan sehat seperti itu ya. Sampai kepada paragraf akhir atau paragraf penutup surat lamaran pekerjaan. Ya, ini merupakan argumentasi. Sekali lagi, argumentasi ini maksudnya adalah memberikan dukungan kepada tesisnya tadi atau identitas kalian tadi sebagai penguatnya supaya kalian
dapat dipertimbangkan lebih untuk masuk kepada perusahaannya atau dapat diterima di perusahaan itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini yang sudah saya singgung tadi di awal, sebuah surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal ya. Formalnya ini dapat dilihat dari sumber awal informasi tersebut. Adapun sumber awal informasi yang dapat dijadikan sebagai surat lamaran pekerjaan ya, kita lihat yang pertama dari informasi resmi pemerintah ya, baik dari media cetak maupun media elektronik atau iklan yang ada di media elektronik seperti itu. Jadi di paragraf awal tadi itu seharusnya ada pengawalnya ini yang sesuai dengan informasi ini berasal dari mana. Oh, kalau dari informasi pemerintah berarti harus alinea-nya harus sesuai gitu ya, harus sesuai. Kemudian yang kedua dapat dilihat dari perusahaannya langsung ya, atau informasi resmi dari perusahaan baik dari media cetak maupun iklan. Jadi maksudnya ini dari perusahaan atau lembaganya langsung gitu ya, memberikan informasi bahwa di situ ada lowongan pekerjaan. Kemudian nanti pada saat kalian menulis surat lamaran pekerjaannya diawali oleh alinea yang menunjukkan bahwa kalian mendapatkan informasi dari sebuah perusahaannya langsung seperti itu. Nah, yang ketiga, surat lamaran pekerjaan juga berasal dari informasi seseorang. Bisa ya. Jadi kalau ada seseorang memberikan sebuah informasi kepada kalian bahwa di suatu lembaga itu terdapat lowongan pekerjaan, itu namanya masuk ke dalam informasi seseorang. Maka dari itu nanti kalian juga mengawali atau alinea awal pada surat lamaran pekerjaan yang kalian tulis itu juga harus disertai ini informasi dari seseorangnya ya. Nah, nanti ketiga ini ya, tolong Pak Andrian dibuatkan contohnya gitu ya. Nanti ini masuk kepada tugas awal kalian. Jadi alinea pembukanya itu kalau dari informasi resmi dari pemerintah seperti apa, kemudian kalau dari informasi perusahaannya langsung seperti apa, atau yang terakhir informasi dari seseorang itu seperti apa. Alinea pembukanya harus sesuai dengan ini ya. Nah, nanti di tugasnya ya. Nanti kalian bisa membuat itu di tugasnya untuk menjadi sebagai tugas awal kalian atau tugas pertama kalian. Oke ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya penjenisan surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dapat dijeniskan menjadi dua, yaitu surat lamaran pekerjaan digabungkan langsung dengan daftar riwayat hidup, atau istilah lainnya adalah surat lamaran gabungan. Jadi maksudnya di dalam surat lamaran pekerjaan pun nanti disertai dengan riwayat hidup kalian, ya, disertai dengan riwayat hidup kalian. Biasanya kan kalau surat lamaran pekerjaan itu dipisah, yaitu jenis nanti yang kedua. Kalau yang pertama ini langsung dituliskan riwayat hidup kalian, ya. Sebelum paragraf akhir, nanti di situ dibuatkan ada daftar riwayat hidup, dimulai dari mungkin kalian SD sampai jenjang yang paling tinggi yang pernah kalian lalui. Nah, ini kemudian yang kedua yang seperti biasa kalian pernah lihat atau mungkin kalian bisa pernah baca gitu ya. Jadi surat lamaran pekerjaan dipisah dengan daftar riwayat hidup. Ya. Jadi dipisahkan. Surat lamaran pekerjaan sendiri, daftar riwayat hidup juga ada sendiri. Jadi di sini kalau dipisahkan nanti masuknya daftar riwayat hidup kepada lampiran ya, atau dokumen-dokumen pendukungnya. Oke ya, yang ada dua. Yang pertama tadi surat lamaran pekerjaan gabungan, yaitu gabungan antara surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan daftar riwayat hidup. Nah, sekarang kita simpulkan nih, isi surat lamaran pekerjaan itu apa saja ya. Yang sudah kalian tadi dapati, berarti kalian sudah dapat mengira-ngira itu isinya dari yang awal itu seperti apa ya. Jadi surat lamaran pekerjaan pada umumnya itu tersusun dari yang pertama, tempat, tanggal pembuatan surat. Jadi kayak contohnya tadi Jakarta 4 September 2020 misal. Kemudian alamat yang dituju, contohnya tadi yang terhormat pimpinan PT Jaya Sentosa di Jakarta Utara misal seperti itu. Kemudian adanya salam pembuka.
Ya, salam pembuka ini penting ya, karena kalau kita tidak menyalam langsung ngetok pintu kan kurang sopan seperti itu. Salam pembuka contohnya seperti apa? Dengan hormat, koma, gitu kan. Kemudian alinea pembuka surat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, alinea pembuat surat ini harus disesuaikan dari mana informasi surat lamaran pekerjaan itu didapat. Apa dari pemerintah kah? Atau langsung dari lembaganya, atau yang terakhir dari seseorang, informasi seseorang. Ini harus sesuaikan alinea pembukanya. Kemudian masuk kepada identitas diri. Ya, identitas diri contohnya kayak tadi, ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, kemudian ada tambahan lagi pendidikan. Jangan lupa disertai dengan adanya nomor telepon. Kemudian turun lagi ke bawah, biasanya ada promosi diri. Promosi diri ini penting. Jadi saya singgung bahwa promosi diri ini ditujukan sebagai argumen penguat kalian supaya nanti perusahaan itu dapat mendapatkan informasi, oh ternyata kalian memiliki keahlian apa saja seperti itu. Mahir berbahasa Inggris mungkin, atau mahir mengoperasikan komputer, khususnya Microsoft Office seperti itu. Ini berkaitan dengan promosi diri. Kemudian ada dokumen-dokumen lampiran sebagai bahan pertimbangan, ya, sebagai dokumen penguat kalian. Contohnya kalian tadi menuliskan di identitas diri itu pendidikan terakhir kalian S1, jurusannya matematika. Jadi harus ada itu fotokopi ijazah S1 matematika. Kemudian mungkin kayak tadi ada surat keterangan sehat, ada SKCK, ada foto juga seperti itu ya, supaya perusahaan itu dapat mendapatkan informasi kalian itu seperti apa. Dan diakhiri dengan adanya alinea penutup. Alinea penutup ini tidak usah bertele-tele kayak tadi ya. Biasanya cukup dengan demikian surat pekerjaan ini saya buat, titik. Atas perhatian Bapak, koma, saya mengucapkan terima kasih. Cukup seperti itu. Tidak usah bertele-tele kayak tadi ya. Jadi demikian surat pekerjaan ini saya buat. Semoga Bapak mempertimbangkan kami untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak. Itu tidak perlu. Itu terlalu membuang-buang waktu. Dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, penutup contohnya hormat saya, koma. Kemudian langsung dibawahi dengan ada tanda tangan dan nama terang kalian, maksudnya nama lengkap kalian. Ya, ini adalah simpulannya. Simpulan dari sistematika atau urutan-urutan atau bagian-bagian yang harus ada di surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, sampai di sini kalau ada pertanyaan silakan kalian tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya, di bawah video ini. Silakan kalian berikan komentar. Oh Pak, saya kurang jelas pada bagian ini. Atau mungkin ada informasi-informasi tambahan, nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa di sini ada tugas untuk kalian ya, tugas pertama kalian. Ya. Nanti silakan kalian buatkan alinea pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi resmi pemerintah atau dari media cetak. Kemudian buatlah alinea pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi resmi perusahaan. Dan buatlah alinea pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi seseorang. Nah, nanti tugas kalian membuat 3 poin ini. Ya, nanti ada Google Form yang harus kalian isi untuk mengisikan tugas ini ya. Jadi nanti selamat bekerja ya untuk tugas pertama ini. Silakan kalian cari di berbagai media, bisa dari internet maupun dari media cetak lainnya untuk menjawab tugas-tugas ini ya. Ada 3 tugas ini. Itu ya. Nah, jadi kalian harus betul-betul mencari seperti apa contoh-contohnya, kemudian disalin ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, tidak ada yang skip. Jangan lupa untuk, saya selalu mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, kemudian share video ini kepada teman-teman kalian sehingga teman-teman kalian mendapatkan informasi yang sama kayak kalian ya. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol-protokol dari pemerintah.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.